Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Keep the worst of times just like a test. Kita lanjutkan lagi alur cerita Anti-Hero Part 2. Kali ini prioritas utama Kim Woo-jin adalah bergabung dalam sebuah guild. Dengan bergabung ke dalam guild, para player akan mendapat banyak keuntungan. Karena bagi player, guild merupakan alat pencetak uang terbaik saat ini. Ketika sebuah dungeon muncul, maka pemerintah akan menunjuk sebuah guild untuk mengurusnya. Dan kemudian, guild akan mengutus para playernya dalam jumlah tertentu untuk masuk ke dalam dungeon, mengalahkan monster, dan mencegah agar tidak ada satupun monster yang menyeberang ke dunia manusia. Bagi player yang berhasil menyelesaikan dungeon, mereka akan mendapatkan bayaran atau upah dari guild yang mengutusnya. Itulah mengapa guild menjadi ladang uang bagi para player. Pemerintah membayar guild dan guild membayar player. Seperti itulah. Salah satu keuntungan lainnya, player yang masuk ke dalam dungeon juga dapat mendapat item-item tertentu. Item yang dapat meningkatkan kekuatan mereka, meningkatkan defense mereka, dan membuat mereka semakin kuat. Guild Messiah, guild yang dipimpin oleh Lee Se-jun, memiliki reputasi terbaik di Korea Selatan saat ini. Karena di mata orang-orang, guild ini tidak mencari keuntungan pribadi. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu tujuan asli Lee Se-jun mendirikan guild ini adalah untuk mencapai puncak kekuatan. Selain guild Messiah, di peringkat kedua diduduki oleh guild Phoenix. Mereka mendapat banyak uang dan kekuasaan dengan cara yang kotor, berbanding terbalik dengan guild Messiah. Karena Kim Woo-jin juga seorang player, ia harus bergabung ke dalam guild agar dapat masuk ke dalam dungeon dan mengalahkan monster untuk meningkatkan levelnya. Karena dengan level yang sekarang, tidak mungkin bagi Kim Woo-jin untuk bertarung melawan Lee Se-jun. Setelah mempertimbangkan, Kim Woo-jin memutuskan untuk bergabung dengan guild Phoenix yang memiliki reputasi buruk. Itu jauh lebih baik daripada harus bergabung dengan guild Messiah yang penuh kebohongan. Setelah melihat kontrak kerja yang diberikan guild Phoenix padanya, Kim Woo-jin merasa sedikit dirugikan. Namun tidak ada pilihan selain menandatangani kontrak tersebut. Kemudian, orang di depan Kim Woo-jin mengeluarkan 5 lembar kertas skill untuk job Dark World Surrogate, untuk job Necromancer. Orang itu lalu meminta Kim Woo-jin untuk mengambil 1 skill sebagai hadiah karena telah bergabung dengan guild Phoenix. Silahkan pilih 1 yang kau sukai, kata pria itu. Kim Woo-jin melihat 1 kartu yang sangat berguna apabila digunakan dengan baik. Tidak kusangka aku bisa mendapatkannya di sini, kata Kim Woo-jin dalam hati. Hemotoxin, sebuah skill yang dapat merubah darah penggunanya menjadi racun. Dan efek racunnya akan meningkat jika skill dan level penggunanya meningkat. Sebuah skill yang sangat sederhana, tetapi jika Kim Woo-jin bisa mengkombinasikannya dengan skill Blood Golem, skill ini akan menjadi sebuah skill bertahan yang sulit untuk ditembus. Dan tanpa ragu, Kim Woo-jin memilih kertas skill Hemotoxin. Sebuah notifikasi muncul. Kau telah mendapatkan skill Hemotoxin.
Dan ini membuktikan bahwa Kim Woo-jin benar adalah job class necromancer. Setelah itu, di taman olahraga Gwanmun, sebuah party beranggotakan 5 orang telah dibentuk untuk menyelesaikan sebuah dungeon. Salah satu dari mereka dipercaya untuk menjadi ketua tim karena 4 orang lainnya baru saja bergabung ke dalam guild, dan ini adalah perburuan pertama mereka. Tinggal menunggu 1 orang lagi yang datang terlambat, sehingga membuat mereka berempat sedikit kesal. Akhirnya, orang yang ditunggu-tunggu datang dengan mobil tua yang ternyata dia adalah Kim Woo-jin. Keempat orang ini menganggap Kim Woo-jin tidak berguna dan tidak dapat diandalkan, melihat dia sama sekali tidak peduli dengan janjinya tepat waktu. Lihat mobil tua jelek itu. Dia bahkan tidak bisa membeli perlengkapan dari guild, kata seseorang dari mereka. Mereka kemudian meninggalkan Kim Woo-jin tanpa sepatah kata, seolah dia bukan anggota dari kelompok itu. Sebelum memasuki dungeon, semua player berkumpul untuk membahas tentang jenis dungeon dan monster apa yang akan mereka hadapi di sana. Keempat orang itu terlihat santai dan tidak memperhatikan penjelasan detail dari pengawas lapangan. Itu karena mereka menganggap goblin adalah monster yang paling lemah di antara semua monster. Monster yang akan mereka hadapi di sini adalah goblin. Itu yang membuat mereka percaya diri bahwa dungeon ini akan selesai dengan cepat dan mudah. Di sini, Kim Woo-jin hanya tersenyum melihat tingkah bodoh para pemula yang meremehkan goblin. Aku tidak mengenal orang-orang ini, jadi aku tidak perlu peduli dengan apa yang akan terjadi pada mereka, kata Kim Woo-jin dalam hatinya. Setelah semua persiapan selesai, semua player berjalan memasuki dungeon. Bagi seorang pemula, memasuki dungeon seperti memasuki dunia baru yang sangat berbeda dari tampak luarnya. Begitu memasuki dungeon, si botak meminta teman-temannya untuk waspada, sedangkan Kim Woo-jin langsung menilai situasi dan mencari informasi mengenai jumlah goblin yang ada di sekitar tempat mereka. Dari sini sudah terlihat jauh pengalaman bertarung antara Kim Woo-jin dan 4 orang pemula yang terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka. Si botak kemudian mendatangi Kim Woo-jin dan memintanya untuk berjaga-jaga di daerah ini, sedangkan mereka akan pergi untuk membuat tempat berlindung. Mereka menganggap Kim Woo-jin tidak berguna dan bermaksud untuk menjadikannya umpan untuk memancing para goblin. Dia tidak tahu kalau ini berbahaya. Bodoh sekali, kata seseorang dari mereka. Mereka pun akhirnya berpisah. Namun Kim Woo-jin sudah mengetahui rencana mereka dari awal, melihat sikap dingin mereka pada Kim Woo-jin sebelum memasuki dungeon. Sepertinya keputusan ini adalah sesuatu yang memang diharapkan Kim Woo-jin. Seperti yang kuduga, kalian bermaksud menjadikanku umpan. Sementara itu, di Guild Messiah saat ini sedang melakukan rapat, membahas di mana lokasi pedang Balmung berada. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh orang-orang penting dan 2 di antaranya adalah Park Shin-ye dan Lee Se-jun sebagai ketua guild. Jika kalian ingat, pedang Balmung yang mereka cari ini adalah pedang yang digunakan Lee Se-jun untuk membunuh Kim Woo-jin di masa lalu. Membunuh Kim Woo-jin di depan gerbang dungeon terakhir. Kembali ke karakter utama kita. Selagi mengumpulkan informasi tentang daerah sekitar, dan ternyata di sana terdapat 3 goblin yang mencoba memberi serangan kejutan dari arah belakang. Goblin. Menarik sekali, kata Kim Woo-jin.
Kim Woo-jin kemudian mengambil sebuah dagger dari inventorinya dan melumurinya dengan darah. Skill Hemotoksin diaktifkan, sebuah skill yang memberi efek racun kepada musuh apabila terkena darah dari penggunanya. Satu goblin menghantamkan palunya ke arah Kim Woo-jin, namun dia berhasil menghindar dan memberi satu serangan kepada goblin itu. Goblin telah terkena skill Hemotoksin. Goblin lain ikut menyerang. Melihat jumlah goblin yang terus bertambah, Kim Woo-jin berpikir bahwa bertarung menggunakan dagger untuk melawan goblin dalam jumlah yang banyak hanya akan membuang waktu. Dagger pun dilempar tepat di kepala salah satu goblin dan membunuhnya. Kim Woo-jin kemudian mengambil senjata yang memang sudah dia siapkan sebelum memasuki dungeon. Goblin Lord Whip, cambuk goblin. Senjata yang dibuat khusus untuk melawan goblin dengan jumlah yang banyak. Sebuah senjata kelas unik yang dapat membuat goblin biasa ketakutan. Item ini memberi efek kekuatan plus 5 ketika digunakan, meningkatkan 10% kemampuan dasar dan meningkatkan 30% damage ketika melawan goblin. Di sisi lain hutan, kelompok yang berjumlah 4 orang juga diserang oleh goblin. Beruntung, si botak berhasil membunuh salah satu goblin itu. Namun sialnya, pedang yang tertancap di tubuh goblin tidak bisa ditarik karena tertancap terlalu dalam. Goblin yang berada di belakang melompat dan memukul kepala si botak, membuatnya tersungkur di tanah dan berteriak, "Tolong aku! Jangan diam saja dan menonton, dasar bajingan!" teriak si botak kepada teman-temannya. Mendengar itu, 3 orang lainnya menjadi semakin panik dan terpaksa maju tanpa strategi untuk menyelamatkan rekannya. Beruntung, mereka berhasil mengalahkan ke-6 goblin. Namun sialnya, hal itu justru menyebabkan mereka mendapat luka dan rasa takut. Kembali ke Kim Woo-jin yang berhasil menaikkan levelnya setelah mengalahkan pasukan goblin seorang diri. Dan berkat pencapaiannya, dia mendapatkan skill baru dengan merobek kertas katalog yang dia dapatkan. Skeleton Disease adalah sebuah skill yang memungkinkan penggunanya untuk membangkitkan pasukan mayat hidup untuk bertarung di sisinya. Dengan syarat, monster yang bisa dibangkitkan hanya monster yang dikalahkan langsung oleh pengguna skill. Kim Woo-jin kemudian berjalan ke salah satu jasad goblin yang telah dikalahkannya. Dia kemudian membangkitkan mayat goblin itu dengan skill Skeleton Disease. Tubuhnya seperti menguap ke udara dan hanya menyisakan kerangka yang dapat bergerak dengan sendirinya. Goblin ini, aku suka matanya, kata Kim Woo-jin. Kim Woo-jin kembali melanjutkan perburuannya dan dengan bantuan satu goblin skeleton memberi waktu baginya untuk sedikit beristirahat dan membiarkan tengkoraknya yang melawan beberapa goblin. Setelah menilai pertarungan mereka, Kim Woo-jin berpikir bahwa goblin skeleton belum bisa melakukan banyak hal karena level dan kekuatannya yang masih rendah. Namun, satu hal yang lebih menarik perhatian Kim Woo-jin. Di depannya terdapat sebuah pohon yang terdapat banyak sekali mayat player bergelantungan. Ini adalah perbuatan para goblin. Inilah yang terjadi jika para pemula terlalu meremehkan goblin dan menganggap goblin adalah monster yang lemah. Melihat pemandangan itu, Kim Woo-jin sedikit kesal dan berjalan ke sebuah gua di mana banyak goblin yang menjadikan gua itu sebagai sarangnya dan tempat persembunyian goblin. Sementara itu, 4 orang lain yang selamat dari serangan goblin sedang beristirahat dan menyembuhkan luka.
Sekarang mereka menyadari bahwa meremehkan dungeon adalah sesuatu yang salah. Mereka semua putus asa dan juga kelelahan. Lalu si botak mencoba menyemangati teman-temannya agar terus berjuang sampai mereka bisa keluar dari dungeon. Bukannya kembali bersemangat, mereka justru kaget melihat notifikasi di atas kepala si botak. Sebuah pemberitahuan sistem muncul ketika player berhasil menaikkan level. Bagaimana bisa aku naik level? Padahal di tim ini tidak ada seorang pun yang sedang bertarung. Spontan mereka mengingat Kim Woo-jin, orang yang sengaja mereka tinggalkan untuk dijadikan umpan, karena menganggap dia hanya akan menjadi beban dalam tim. Di pintu gua, Kim Woo-jin telah selesai menutup pintu dengan batang kayu sehingga tidak ada satupun goblin yang dapat keluar dari sana. Sedangkan goblin yang ada di luar sudah diatasi dengan bantuan skeleton goblin. Dari pengalaman yang didapat Kim Woo-jin, ini adalah cara paling efisien untuk menghabisi semua goblin yang bersembunyi di dalam sarang mereka. Kim Woo-jin kemudian membakar pintu masuk dan menyebabkan kebakaran yang cukup besar. Perlahan, asap yang masuk ke dalam gua menyebabkan kekurangan oksigen, sehingga para goblin di dalam kesulitan untuk bernafas, dan mereka keracunan karbon monoksida, keracunan udara. Goblin yang masih bisa bergerak mencoba untuk berlari keluar. Namun, pintu masuk sudah diblokir dengan menggunakan batang pohon yang menghalangi para goblin untuk keluar dari gua. Satu persatu goblin di dalam gua tumbang, sedangkan goblin di pintu masuk hanya bisa menerima tubuh mereka terbakar menjadi abu. Kim Woo-jin sangat menikmati pemandangan ini dengan senyuman jahatnya yang terlihat di wajah. "Biarkan aku mengkremasi kalian, para goblin," kata Kim Woo-jin. Setelah selesai membantai semua goblin, kini Kim Woo-jin berbalik meninggalkan gua. Namun tiba-tiba dari arah belakang muncul goblin dengan tubuh raksasa berwarna hijau dengan mata yang memancarkan aura membunuh. Monster itu adalah musuh terakhir di dungeon ini, Bos Goblin. Setelah semua anak buahnya dibakar menjadi abu, bos dungeon yang selama ini bersembunyi di dalam tanah akhirnya muncul dengan cara yang epik, membuat skeleton goblin milik Kim Woo-jin sedikit shock melihat Raja Goblin yang tingginya mencapai 3 meter lebih. Di masa lalu, saat Kim Woo-jin masih bergabung dalam Guild Messiah, ratusan player yang baru dibangkitkan kehilangan nyawa di dungeon ini karena mereka diserang oleh bos goblin yang muncul tiba-tiba. Ketika player pemula bertemu dengan monster yang lebih kuat dan tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkan diri, mereka akan mulai panik dan tidak bisa menilai situasi, sehingga berakhir pada pengambilan keputusan yang salah, yang menyebabkan mereka harus kehilangan nyawa di tangan para monster. Namun, bagi Kim Woo-jin, situasi ini seperti bukanlah masalah besar. Kemunculan tiba-tiba dari Raja Goblin sama sekali tidak membuat Kim Woo-jin terkejut. "Tidak akan kubiarkan monster ini membunuh player lagi," kata Kim Woo-jin. Kim Woo-jin kemudian membuka inventory dan menarik sebuah pedang yang terlihat berkilau saking tajamnya. Skeleton Goblin sedikit tertarik dengan pedang yang dipegang Kim Woo-jin. Dan tidak disangka, skeleton goblin milik Kim Woo-jin justru maju beberapa langkah menunjukkan bahwa dia ingin mencoba bertarung melawan Raja Goblin yang tingginya mencapai 3 meter lebih. "Apa kau ingin menunjukkan kemampuanmu?"
dilihat dari matamu, sepertinya kau sedang serius, kata Kim Bujin. Kim Bujin kemudian memberikan pedang miliknya untuk digunakan oleh skeleton goblinnya. Kim Bujin mundur dan membiarkan skeleton goblin berhadapan 1 lawan 1 melawan Raja Goblin. Tujuan lainnya adalah agar dia dapat menilai kembali kemampuan tempur dari makhluk summonnya, skeleton goblin. Dan dimulailah pertarungan 1 lawan 1 antara Goblin Skeleton melawan Raja Goblin penguasa dungeon level 1. Goblin Skeleton memasang kuda-kuda bertarung dan langsung menerjang cepat ke arah Goblin hijau raksasa. Melihat tengkorak dengan pedang di tangannya mencoba menyerang, Raja Goblin mencoba untuk menyerang balik. Namun, Goblin Skeleton milik Kim Bujin berhasil menghindari semua serangan dengan gerakan yang nyaris sempurna. Goblin Skeleton yang sudah berada di belakang kaki Raja Goblin langsung memberi serangan dengan tebasan pedang tepat di pergelangan kaki Raja Goblin. Kim Bujin yang melihat pertarungan itu terkejut dengan gaya bertarung Goblin Skeleton miliknya. Bagaimana tidak, di masa lalu Kim Bujin dan teman-temannya pernah berada di situasi yang sama saat melawan monster dengan kekuatan penghancur dan berukuran jauh lebih besar dari mereka. Anggota partinya saat itu sudah mulai kewalahan karena semua serangan mereka tidak banyak melukai monster itu. Kim Bujin kemudian mendekati anggota partinya dan memberikan perintah. Serang kakinya. Jika dia tidak bisa bergerak, kita akan mempunyai kesempatan untuk menang lebih tinggi, kata Kim Bujin pada anggota partinya. Dengan melumpuhkan kakinya, monster sekuat apapun akan menjadi mangsa yang empuk saat dia tidak bisa berdiri. Kim Bujin kemudian berlari memberikan 1 tebasan di kaki monster. Sambil terus maju, Kim Bujin juga memberi serangan dan menghindari serangan balik dari monster tersebut dengan gerakan memutar yang sulit diikuti oleh monster dengan tubuh yang besar. Hal itulah yang membuat Kim Bujin sangat terkejut. Bagaimana mungkin Goblin Skeleton yang dia bangkitkan bisa menirukan teknik bertarung milik Kim Bujin yang bahkan tidak pernah dia lihat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Goblin Skeleton itu tidak memerlukan latihan untuk menirukan gerakan itu dengan sempurna. Oke, kembali lagi ke pertarungan 2 Goblin. Goblin Skeleton yang berhasil melumpuhkan Raja Goblin bergerak cepat sambil berlari memutar ke arah belakang Raja Goblin. Kemudian Goblin Skeleton melompat ke atas dan memberikan 1 serangan penghabisan. Trak! Sebuah pedang berhasil menembus kepala Raja Goblin dan menghabisinya. Goblin Skeleton itu bisa menirukan gaya bertarungku, kata Kim Bujin. Setelah melihat pertarungan itu, Kim Bujin menyimpulkan kemampuan tempur dari skeleton goblin yang dia bangkitkan akan mengikuti kemampuan dari tuannya. Dan yang lebih hebat lagi, mereka bahkan bisa meniru gaya bertarung tuannya tanpa harus melalui latihan. Sebelum Kim Bujin bereinkarnasi, dia dapat menggunakan berbagai macam senjata, yang berarti kemungkinan besar skeleton goblin yang dia bangkitkan juga dapat menggunakan semua senjata yang bisa digunakan Kim Bujin dulu. Berkat pencapaian itu, Kim Bujin mendapatkan sebuah skill baru, sebuah skill dengan kelas legendary. Kim Bujin tidak menyangka bisa mendapatkan skill legendary secepat itu. Sebuah skill yang belum dijelaskan kemampuannya pada chapter ini. Jadi tolong bersabar menunggu pembahasan selanjutnya. Intinya, skill yang didapatkan Kim Bujin saat ini adalah skill kelas legendary.
Sementara itu di luar dungeon, orang-orang terkejut mendengar dungeon yang dimasuki Kim Woo-jin dan 4 orang lainnya diselesaikan hanya dalam waktu 1 hari. Normalnya, seorang player yang baru saja dibangkitkan membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan dungeon pertama mereka. Namun, berbeda dengan Kim Woo-jin, dia memang seorang player baru tapi memiliki pengalaman bertarung yang setara dengan pro player. Yang pertama keluar adalah Kang Joseph dan 3 orang lainnya. Mereka kemudian mendapat perawatan karena luka-luka yang didapat saat melawan goblin. Ya, ternyata keempat orang ini selamat gitu. Beberapa saat kemudian, Kim Woo-jin juga ikut keluar dari pintu dungeon. Dan perlahan pintu dungeon itu pun menghilang. Siapa dia sebenarnya? Scan kemudian berpindah memperlihatkan berita yang kian memanas yang membahas tentang keserakahan player yang terus mengambil keuntungan dan menyalahgunakan keistimewaan mereka. Sedangkan Guild Messiah yang dipimpin oleh Lee Se-jun baru saja menyelesaikan dungeon 5 lantai tanpa meminta imbalan. Hal itu membuat player dan guild lainnya semakin terlihat buruk di mata masyarakat. Sedangkan di rumahnya, Kim Woo-jin tetap melanjutkan rencana awalnya, yaitu balas dendam kepada Lee Se-jun, ketua Guild Messiah yang diagung-agungkan oleh masyarakat. Di sini, masyarakat tidak mengetahui kekejian dari Lee Se-jun. Hanya Kim Woo-jin seorang yang mengetahui rahasia kelam di balik rencana yang ditutup dengan rapi. Aku harus menjadi lebih kuat, kata Kim Woo-jin. Cukup sekian dulu pembahasan kita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Like kalian juga akan membantu admin agar lebih semangat mengupload video-video selanjutnya. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di part 3 nanti. Salam.